wabarakatuh. Nama saya Tendi Pradana, semester 4, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Setiap perusahaan tentu menginginkan laba yang optimal untuk kelangsungan usahanya. Salah satu unsur yang penting dalam mengoptimalkan laba yaitu persediaan. Persediaan di sini menyangkut persediaan bahan baku, persediaan bahan proses, dan persediaan bahan jadi siap jual. Pengertian manajemen persediaan sendiri adalah pengelolaan fungsi penyimpanan untuk meningkatkan pelayanan dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Metode yang dapat digunakan dalam mengelola manajemen persediaan ada 4, yaitu metode Economic Order Quantity, metode Material Requirement Planning, metode Just in Time, dan yang terakhir metode analisis ABC. Inti dari metode Economic Order Quantity adalah memesan sedikit bahan guna menghemat biaya penyimpanan di gudang. Yang kedua adalah metode Material Requirement Planning. Tujuan metode ini adalah untuk menentukan kebutuhan sekaligus mendukung jadwal produksi, mengendalikan persediaan, menjadwalkan produksi, dan menjaga jadwal tetap valid dan up to date. Ada 4 tahap saat menggunakan metode ini, yaitu netting, plotting, offsetting, dan exploding. Netting adalah perhitungan kebutuhan bersih yang didapat dari selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan. Loading adalah besarnya pesanan yang didapat individu dari perhitungan netting. Offsetting merupakan penentuan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana dalam memenuhi kebutuhan bersih. Exploding adalah proses perhitungan kebutuhan kotor di setiap tahap produksi yang disesuaikan dengan rencana pemesanan. Metode Just in Time. Metode ini sangat anti dengan kata pemborosan. Pemborosan yang dimaksud adalah mengurangi persediaan, namun tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk. Metode analisis ABC. Metode ini bertujuan untuk mengendalikan sejumlah kecil barang, tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Analisis ABC ini menggolongkan barang-barang berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga terendah, dan kemudian dibagi menjadi kelas-kelas besar terprioritas sesuai dengan jenis dan fungsi masing-masing barang. Kemudian jenis persediaan. Ada beberapa jenis persediaan, antara lain persediaan bahan mentah, persediaan komponen, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan persediaan suplai. Kemudian tujuan persediaan. Tujuan persediaan yang pertama yaitu menjaga independensi operasi. Dengan adanya ketersediaan bahan baku pada pusat kerja, memungkinkan fleksibilitas operasi dari pusat tersebut, sehingga mengurangi biaya setup setiap dilakukan setup produk yang baru. Yang kedua, untuk menjaga variasi permintaan produk. Permintaan tidak dapat diperkirakan dengan sangat tepat, maka untuk dapat mengantisipasinya diperlukan adanya persediaan pengamanan. Memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan schedule produk. Kemudian tujuan persediaan. Tujuan persediaan yang pertama yaitu menjaga independensi operasi. Dengan adanya ketersediaan bahan baku pada pusat kerja, memungkinkan fleksibilitas operasi dari pusat tersebut, sehingga mengurangi biaya setup setiap dilakukan setup produk yang baru. Yang kedua, untuk menjaga variasi permintaan produk. Permintaan tidak dapat diperkirakan dengan sangat tepat, maka untuk dapat mengantisipasinya diperlukan adanya persediaan pengamanan. Memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan schedule produk. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat menentukan jadwal produksi sesuai permintaan sekalipun lead time bahan lama. Memberikan keamanan terhadap variasi waktu pengantaran bahan. Waktu datangnya pesanan bisa saja tertunda yang penyebabnya banyak, misalnya adanya kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pemogokan, atau bencana alam. Dengan adanya persediaan, perusahaan dapat meminimalisir pengaruh keterlambatan tersebut. Mendapatkan keuntungan ekonomis dari jumlah pembelian yang lebih besar. Misalnya adanya diskon atau potongan harga untuk pembelian dengan jumlah besar atau jumlah tertentu. Alasan perlunya penyelenggaraan persediaan. Pertama, kesulitan memprediksi tingkat penjualan dan waktu produksi secara akurat. 2. Beberapa item barang memiliki permintaan yang bersifat seasonal. 3. Mendapatkan manfaat dari economic of scale dalam produksi dan pembelian. 4. Jarak dan waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang sehubungan dengan proses transit dalam sistem logistik untuk sejumlah besar persediaan. 5.
5. Keterlambatan kedatangan bahan baku yang dipesan dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan produksi. Perusahaan bisa saja membuat persediaan yang besar, namun persediaan yang besar tidak selalu menguntungkan perusahaan. Ada beberapa kerugian sehubungan dengan penyelenggaraan persediaan dalam jumlah besar, antara lain, biaya penyimpanan yang menjadi tanggungan perusahaan akan besar. Perusahaan harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk mengadakan pembelian bahan. Tingginya biaya simpan dan investasi dalam persediaan akan mengakibatkan berkurangnya dana untuk pembiayaan dan investasi di bidang lain. Ada kerugian saat persediaan dengan jumlah besar, tentu ada juga kerugian saat persediaan dengan jumlah kecil. Antara lain, adanya kemungkinan kehabisan bahan karena persediaan habis sebelum waktunya. Akibat sering kehabisan bahan, maka proses produksi menjadi tidak lancar. Persediaan yang terlalu kecil akan meningkatkan frekuensi pembelian, sehingga biaya pesannya pun akan meningkat selaras dengan peningkatan frekuensi pembelian. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam menghindari penyelenggaraan persediaannya yang terlalu besar maupun yang terlalu kecil. Antara lain, berapa besarnya jumlah unit persediaan bahan yang diselenggarakan perusahaan, kapan dan berapa jumlah unit bahan akan dibeli oleh perusahaan, kapan perusahaan yang bersangkutan akan mengadakan pembelian kembali. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan antara lain perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pembelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu, model pembelian bahan, persediaan pengaman, dan pembelian kembali. Kemudian fungsi persediaan. Fungsi-fungsi persediaan antara lain menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.